Di kalangan penghayat budaya, khususnya budaya Jawa, ada satu istilah yang minimal banget pernah mereka dengar, yaitu sedulur papat limo pancer. Ini adalah sebuah konsep pemahaman hidup khas Jawa yang penuh pelajaran berharga tentang bagaimana menyelenggarakan hidup yang benar dan pantas. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih sudah bersedia mampir lagi di channel Lukman Tardiri. Bagi yang baru gabung silahkan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video seru seputar Jawa dan pernak-perniknya. Di video ini teman-teman saya akan coba utarakan pemahaman saya mengenai sedulur papat limo pancer. Menurut yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, dan pernah singgah di telinga saya. Yang ternyata bro, meskipun itu ilmu kuno, tapi polanya ternyata bisa kita temukan dalam banyak sekali aspek kehidupan di alam modern. Dari mulai agama, manajemen, dunia bisnis, dan lain-lain. Nanti kalau ada teman-teman yang mau nambahin atau mau mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Sedulur papat limo pancer itu pada dasarnya dilekatkan pada proses kelahiran manusia ke muka bumi. Semua bayi berangkatnya dari alam rahim. Setelah lewat perjalanan dan proses yang rumit luar biasa selama 9 bulan di kandungan ibu, maka sampailah janin itu di gerbang kelahiran dan kemudian lahir ke dunia, berupa laki-laki atau perempuan. Kalau udah gedenya nanti jadi macam-macam itu urusan belakang. Ternyata si bayi ini nggak datang sendirian bro. Dia dianterin sama 4 saudaranya yang lain yang setia dan menyenangkan. Mereka merawatnya, menjaga si bayi sepenuh hati sepanjang perjalanan. Dari 0 bulan sampai momen kelahiran. Gak butuh waktu lama, setelah itu mereka pisah. Ya mungkin 20 atau 30 menit kemudian mereka akan berpisah. 4 saudara atau sedulur yang dimaksudkan adalah 4 komponen biologis yang ikut keluar bersama si bayi dari rahim ibu. Terdiri dari air ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar. Kalau pinjam terminologi Jawa, ya sebut saja terminologi kejawen. Berarti ada kakang kawah, air ketuban, adi ari-ari, plasenta, kemudian getih, darah, dan pusar. Kemudian si bayi sebagai subjek utama peristiwa kelahiran ini disebut pancer. Artinya poros, pusat. Air ketuban ini diberi sebutan kakang, yaitu kakang kawah atau kakak. Karena secara kronologis dia lahirnya duluan. Setelah itu kan baru bayi nongol. Kemudian disusul dengan adi ari-ari atau plasenta. Dia disebut adi ari-ari karena dia memang si adik. Keluarnya setelah bayi. Kemudian diteruskan dengan darah yang menggumpal pekat. Dan terakhir adalah pusar. Setelah sedikit perawatan, bayi itu kemudian sudah bisa digendong-gendong. Sudah bisa ditimang-timang oleh ibunya. 4 pengiring tadi, 4 sedulur papat tadi kemudian dipendam. Ada yang pakai sedikit upacara dan pernak-pernik. Dan ini tentu berdasarkan budaya dan nilai Jawa. Dikasih kembang lah, dikasih lampu kalau malam dan macam-macam. Itu bukan syirik bro, bukan. Itu semata-mata dalam rangka menghormati kerelaan mereka sudah menjadi saudara yang baik selama di alam rahim. Nggak pernah berantem, nggak pernah rebutan remote. Menurut Kawruh Jawa, meskipun secara materi benda-benda itu sudah dikubur, tapi secara metafisik dan secara filosofis, 4 sedulur tadi tetap menjaga dan menemani si bayi dengan setia sampai mati. Lalu perannya pun gantian. Sekarang giliran si bayi yang harus merawat sedulur papatnya dengan baik. Tapi ada juga yang gak pakai acara gitu-gituan. Tinggal gali tanah, masukin, kubur, tinggal ngopi, beres. Ya gak apa-apa, beda dasar pikiran. Mungkin dasar pikiran mereka adalah materialisme. Ya menurut pandangan materialistik kan gitu. Begitu bayi lahir, maka 4 komponen itu sudah nggak punya fungsi lagi. Nggak ada sangkut pautnya lagi dengan kehidupan. Dalam pemahaman atau konsep budaya Jawa, sedulur papat yang berupa kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan pusar tadi, yang sudah dipendam tadi, kemudian dimaknai lebih luas menjadi representasi dari 4 unsur alam yang terdapat pada tubuh manusia. Jika tanpa satu saja dari 4 unsur ini, manusia bisa mati coy. Bisa sih tetap hidup, tapi butuh banget keajaiban. Katakanlah hanya atas kehendak Allah doang dia nggak mati. Ketuban ini mewakili unsur udara. Dalam tubuh manusia ada oksigen yang kita hirup, yang kita keluarkan, berupa kentut. Adi ari-ari mewakili unsur cair. Cairan-cairan penting dalam tubuh kita. Getih mewakili unsur api.
Di tubuh kita ada suhu tubuh, ada temperatur. Dan terakhir puser mewakili unsur tanah, berupa daging, tulang belulang, dan organ biologis yang lain. Sepanjang hidup kan sebisa mungkin kita merawat sedulur papat ini dengan baik, bro. Atur pola hidup, pola makan, supaya 4 unsur alam dalam diri kita tetap seimbang, sehingga tubuh bisa beroperasi dengan baik. Secara metafisik, 4 unsur alam itu juga mewakili 4 nafsu yang menyertai manusia sejak dia berkemampuan untuk berpikir atau bernalar. Kakang Kawah ini nafsu sufiyah, seperti hanya udara yang bergerak sembarangan, ingin menjangkau apa saja. Adi Ari-Ari ini nafsu mutmainah, dorongan jiwa yang selalu menginginkan ketenangan, ya seperti air, yang akan tenang jika sudah sampai di rata-rata air. Getih ini nafsu amarah, bergejolak, membara, seperti unsur api yang diwakili. Kemudian puser nafsu alwamah. Dan memang sebetulnya begitu. Nafsu itu bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi dia teman seperjalanan yang harus diperhatikan agar bisa kita kendalikan. Jadi manusiawi kalau ada orang marah, berkeinginan lebih, dan seterusnya. Persoalannya kan bagaimana dia mengelola nafsunya, terseret nafsu atau enggak, kan gitu. Manusia kemudian tumbuh dan berkembang. Pengalaman dan bagaimana dia merespon peristiwa dalam hidupnya akhirnya membentuk sebuah sifat. Maka pola sedulur papat limo pancer dan penafsirnya pun bisa berkembang sedemikian rupa. Dan kalau pola itu dikaitkan dengan karakter atau sifat ideal manusia, maka bisa kita temui 4 sifat yang dipraktekkan Kanjeng Nabi untuk kita tiru, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik. Jadi kalau pancernya adalah sifat ideal manusia, maka sedulur papatnya berupa sifat siddiq, benar. Ya kan dalam hidup sebisa mungkin kita membela kebenaran. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan, komunikatif. Fatona, cerdas, memaksimalkan fungsi nalar untuk jalan kebaikan. Memang dalam Islam, pola sedulur papat limo pancer banyak ditemukan di mana-mana. Saya sebut pola. Kalau bicara mengenai proses dakwah Rasulullah misalnya ya, di Arab Jahiliyah dulu, pola sedulur papat limo pancer ditemukan pada komposisi tim yang oleh Allah dibuat sedemikian jangkep, lengkap. Nabi Muhammad SAW sebagai titik sentral, sebagai motor penggerak, sebagai pemeran utama, katakanlah pancer. Lalu ada 4 sahabat mulia yang mendampingi beliau setiap saat. Abu Bakar As-Siddiq yang karismatik, empatik, Umar bin Khattab yang proaktif, Utsman bin Affan yang sistematis, dan terakhir Ali bin Abi Thalib, komunikatif dan interaktif. Sekarang coba kita kembangkan polanya ke unsur-unsur Islam yang lain. Misalnya dalam fikih sebagai komponen penting dalam Islam. Kalau pancernya adalah landasan hukum dalam Islam, bro, maka sedulur papatnya berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai rujukan utama. Sunnah, hadis Nabi. Ijma, kesepakatan ulama. Dan terakhir Qiyas, analogi hukum dalam fikih. Sekarang coba akan kita lihat polanya dalam aplikasi, dalam pelaksanaan hukum-hukum fikih, amaliyah. Kalau pancernya adalah orientasi amaliyah, maka sedulur papatnya berupa 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Sekarang kita coba tarik pola itu dalam konteks yang lain, yaitu sufisme, tasawuf. Jika pancer diletakkan dalam konteks sufisme Islam, maka bisa ditemukan 4 sedulur papatnya berupa 4 proses perjalanan manusia menuju Tuhan. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dan ini saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai NU ya. Dan yang saya sampaikan ini juga bukan mengatasnamakan NU. Kalau NU adalah pancer, bro, maka dia punya sedulur papatnya sendiri. Syekhona Khalil Bangkalan yang merestui, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan, didukung sepenuhnya oleh Kiai Wahab Hasbullah, dan dijagain sama Kiai Bisri Sansuri. Kemudian NU berkembang pesat sebagai organisasi keislaman terbesar di dunia, dengan tetap memegang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja. Nah, aswaja. Kalau ngomong aswaja, maka sedulur papatnya berupa akidah. Dalam hal ini mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian syariah, mengikuti salah satu dari 4 mazhab tadi.
Kemudian tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Ada Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abu Hasan Asy'adzili, sampai turun ke muridnya Imam Abu Abbas al-Mursi, sampai ke Ibnu Athaillah as-Sakandari, pengarang Al-Hikam. Banyak kalau untuk tasawuf. Dalam filsafat ikut Imam Ghazali. Nah, ini terus terang nih saya sedikit maksain nih. Jujur aja saya. Maksud saya bukan filsafat murni yang ala-ala barat atau Eropa, bro. Bukan. Lagian Imam Ghazali pernah ngambek sama filsafat juga. Imam Ghazali memang ada di ranah tasawuf, coy. Tapi beliau kan juga kerap memberikan makna filosofis terhadap berbagai amaliyah dalam Islam. Misalnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu memaknai secara filosofis doa dan rangkaian tata cara wudhu. Takbiratul Ihram beliau maknai sebagai simbol penyerahan. Jadi kalau sudah nyerah, nggak ada ruang untuk tawar-menawar lagi antara hamba dengan Tuhan. Jadi Imam Ghazali masih masuk-masuk dikit lah kalau disinggung ke filsafat. Tasawuf falsafi. Kalau kita sebut Indonesia sebagai pancer, sebagai poros utama, maka sedulur papatnya berupa 4 pilar kebangsaan, coy. NKRI, UUD 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu aja nggak jalan, keseimbangan Indonesia terancam, coy. Nah, ini yang harus kita jaga bareng-bareng. Sebab sekarang nih, akhir-akhir ini, ada teman saya yang mau ganti salah satu pilar kebangsaan itu dengan yang lain. Dengan pilar yang lain. Dengan kedebong pisang atau apa gitu saya dengar. Sebagai penutup begini teman-teman. Yang saya sampaikan barusan ya mengenai sedulur papat lima pancer, mengenai polanya. Kemudian saya menafsirkan secara sembrono sampai menjangkau bahasan macam-macam tadi. Pasti berkemungkinan salah. Yang benar cuma Allah. Tapi gini, sedulur papat lima pancer bagaimanapun adalah khazanah budaya khas Jawa yang menurut saya keren. Dan semoga nggak terkubur pelan-pelan dengan zaman. Di video berikutnya insya Allah saya akan coba cari pola sedulur papat lima pancer dalam konteks manajemen. Demikian, pas seduluran selawase, wassalamualaikum.